Oke, seperti biasa ya, saya izin share screen dulu. Share screen. Kebetulan juga saya lagi di rumah ya, badan saya lagi kurang fit. Jadi kalau cara penyampaian saya sedikit aneh, mohon dimaklumi ya, Bapak Ibu semuanya. Makasih. Nah, saya udah mempersiapkan ya, atau sudah membuatkan struktur cara menggunakan backlink. Nanti ini mungkin akan saya copy, lalu saya kirim ke dalam grup aja ya, biarin yang lainnya bisa ngeliat. Nah, ini sudah saya buatkan ini ya, buatkan di LP atau di landing page biarin enak. Nah, jadi sebelum kita melakukan backlink itu ada step by stepnya atau apa ya, ada langkah-langkahnya yang perlu harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi backlink ini adalah website juga ya, di mana websitenya itu harus kita optimasi. Tapi optimasinya itu yang basic-basic aja, nggak usah yang expert-expert itu. Jadi cukup kita bikin postingan, lalu kita inspeksi seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, fundamental backlink. Pastikan domain atau subdomain sudah terindeks ya. Caranya mudah ya, jadi tinggal diketik aja set gini contohnya ya, langsung kita praktekin aja ya. Jadi step by step di sini langsung saya praktekin. Yang pertama, pastikan domain atau subdomain sudah terindeks ke dalam Google. Caranya gimana? Seperti biasa. Contohnya, misalkan websitenya ini ya, contoh ya, website saya ya, carousel. Jadi kita tinggal ketik aja, tinggal ketik di dalam Google atas ini ya. Saya titik dua nama websitenya carousel.bisa.id. Jadi tanpa HTTPS ya, jadi cukup nama websitenya aja. Jadi saya titik dua nama websitenya lengkap sampai .bisa.id, tapi nggak usah dikasih HTTPS-nya. Kalau sudah enter. Nah, pastikan ya, tadi kan di dalam perintahnya ini, pastikan domain atau subdomain sudah terindeks. Itu gimana ngeceknya? Kalau kita sudah mengetikkan site titik dua carousel atau site titik dua nama websitenya, lalu di atas ada yang namanya market, sebutannya meta title ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak diisi meta title itu di mana? Langsung saya kasih lihat di mana. Biarin enak. Jadi setiap saya ngajarin praktek gitu. Meta title itu di mana? Di pengaturan. Lalu kita ke meta SEO utama. Nah, ini meta title ya. Meta title ini sebenarnya cuman apa ya, sebutannya tuh kayak nama produk atau nama branding kita gitu. Nah, kebetulan nama branding website saya ini adalah marketplace produk Anda. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nama brandingnya nama brand sendiri, contohnya Abdul, kalau enggak Pak Arif, kalau enggak Pak Amir hanya gitu, nanti secara otomatis kalau kita sudah mendaftarkan website kita ke dalam Google, di sini muncul nih nama brandingnya gitu atau meta titelnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendaftarkan ya, balik lagi kita sudah mendaftarkan website kita ke dalam Google. Belum produknya nih, baru baru websitenya. Otomatis di sini cuma hanya satu. Nah, kalau ini sudah muncul satu ini, dia dia pokoknya di paling atas nomor satu. Ini adalah websitenya sudah terdaftar ke dalam Google. Kalau yang bawah-bawahnya ini kayak hiburan, sekolah tunas ini adalah produk-produknya atau keyword-keywordnya yang sudah kita daftarkan ke dalam Google gitu. Jadi harus dipisah ya dan juga harus difahami. Yang paling atas ini adalah websitenya sudah terdaftar. Kalau yang nomor 2 sampai yang berikutnya ini adalah keywordnya atau produknya yang sudah kita daftarkan ke dalam Google seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, cek on page optimasi. Ini sebenarnya sedikit bagus juga ya. Kenapa? Apa tuh, Pak? Kalau sudah muncul, kalau sudah muncul atau terdaftar, apa boleh kita ganti? Boleh. Kalau untuk meta title boleh diganti, itu nggak apa-apa. Balik lagi, kalau untuk meta title sah saja diganti nggak apa-apa. Jadi meta title itu kalau saya nyebutnya ya, kayak nama brand kita gitu. Contohnya nama branding saya adalah marketplace produk Anda gitu. Jadi kalau misalkan orang ingin menggunakan jasa saya itu berarti marketplace produk Anda gitu. Contohnya gitu. Oke lah, oke berarti saya ini ya, lanjut ya. Nomor dua, cek on page optimasi. Ketik di Google ya, sama seperti step pertama, tapi ada tips and triknya. Gimana caranya? Contoh, oke, kemarin saya kan sudah posting ya, yang bareng-bareng sama Bapak Ibu semuanya itu di pertemuan yang saya ngajarin cara posting basicnya. Nah, kita bisa lihat hasil rankingnya. Kemarin saya ngeliat ranking satu, page one bayangin. Sampai keyword dipendek-pendekin pun page one. Tokopedia kalah, Blibli kalah. Sekarang nggak tahu ya. Waktu itu kurang lebih hari hari apa ya? Sekarang hari apa ya? Jumat. Hari Rabu kalau nggak salah ya.
yang saya ngajarin posting basic ya, posting basic. Cuman di headline-nya dikasih link. Tuh. Cuman linknya saya langsung link ke DU gitu, karena DU kan udah powerful nih ya. Agen susu Etawa Dairy Milk original 200 gram murah di Kota Bekasi. Balik lagi, orang kalau dia biasanya ya mayoritas manusia ya manusia di dalam Indonesia semuanya lah, kalau dia mengetikkan kata kunci atau mencari produk itu nggak bakal mungkin sepanjang ini, mustahil. Cuman usahakan keyword long tail-nya atau keyword panjangnya ini masuk ke halaman satu Google dan page one, maksimal nomor 3 atau ranking 3. Kenapa? Kalau nanti dia sudah dipotong-potong akan tetap muncul di halaman Google. Contoh ya, ini saya copy. Dan usahakan banget kalau ingin mengecek keyword, jangan menggunakan Gmail pekerja kita atau Gmail pribadi kita. Kenapa? Karena biasanya kalau saat saya ngecek ini, keyword ini, menggunakan Gmail pribadi, otomatis bakal page one. Tapi kalau dicek kembali dengan Gmail yang beda, nanti rankingnya kadang-kadang berubah. Nah, makanya usahakan untuk mengecek keyword, jangan menggunakan Gmail pribadi. Contoh nih ya, ini saya copy nih, keyword agen susu Etawodemic original sampai di Kota Bekasi nih semuanya. Lalu saya taruh di sini. Ini ya page one ya. Ini saya menggunakan Gmail pribadi atau Gmail kerja saya. Nah, saran saya kita menggunakan Gmail yang lain gitu. Entah Gmail kedua, Gmail ketiga, ataupun Gmail keempat. Contoh, saya ganti Gmail dulu ya. Contoh saya pakai punya TTK nih. Adivi TTK. Saya paste di Gmail yang ini. Kalau dia page one di sini berarti emang Gmail yang lainnya page one. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau ngecek juga page one juga gitu. Tuh kan beda kan dia dia ranking 2, halaman satu ranking 2 tapi nggak apa-apa, masih page one ya. Lazada kalah, Blibli kalah, Shopee kalah, Tokped kalah dan juga lainnya kalah. Nah, ini mungkin nanti saya akan kasih tipsnya nih ya, tipsnya cara membuat postingan seperti ini biar bisa page one. Nanti tunggu aja nanti sore ya, nanti sore kita belajar bareng-bareng lagi cara membuat postingan untuk produk Day Milk jam 4 sore ini. Tunggu aja ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya ajarkan tekniknya. Basic ya, balik lagi nih basic aja ya. Basic balik lagi. WSP ini jujur, basic aja udah powerful ya. Gimana kalau yang expert itu udah makin makin mantep lah insya Allah gitu. Oke, lanjut ya. Jangan senang dulu kalau keywordnya long tail atau keyword panjang. Kenapa? Karena orang jarang banget yang mengetikkan sepanjang ini keywordnya. Jarang banget. Dan diusahakan dipotong di paling akhiran dulu. Contohnya di Kota Bekasi. Nah, kotanya saya hapus. Di Bekasi masih muncul ya, tuh page one. Halaman satu ranking 2 nggak apa-apa lah. Ini kategorinya masih page one ya. Jadi kategori page one itu kalau saya ya, jadi setiap orang beda-beda ya. Kalau saya kategori page one itu nomor satu sampai nomor 3. Kalau udah lewat nomor 3 itu udah nggak udah nggak page one. Kenapa? Karena rata-rata kalau udah lewat nomor 3 itu orang males ngeliatnya atau males ngepencet websitenya. Yang paling sering diklik adalah nomor satu, nomor 2, sama nomor 3. Oke, lanjut ya. Berarti murahnya saya hapus nih, murah. Masih patch one ya, masih kita lihat alatnya berapa. Kalau keyword semakin dipotong itu semakin nambah alatnya atau total kompetitornya, keyword semakin pendek semakin banyak total kompetitornya. 38.100. 200 gram saya hapus. Masih patch one ya, nomor 2 ya, tuh ranking 2 halaman satu nih ya, halaman satu. Tadi 38.000 sekian ya. 47.500 nih alatnya. Lalu ini jujur ini masih panjang ya, original saya hapus. Nggak usah takut, kita kompetitor aja gitu, kayak kompetisi aja gimana biar hasilnya bagus. Balik lagi kalau kita menggunakan teknik orang tersebut dengan background benar ya, balik lagi praktis itu kan. Contoh nih saya sama Mas Fahmi sama Bang Deva contoh, jadi setiap orang tuh punya cara mainnya beda-beda, jadi boleh diikuti boleh enggak, yang penting ilmunya masih sama kok, aman seperti itu. Oke, kita cek alatnya ya. 50.700. Nah jujur dengan, oh ya ini belum, oke masih patch one ya, halaman satu ranking 2. Jujur, ini masih keywordnya ini menurut saya masih panjang. Kenapa? Keyword pendek itu di mana keyword itu cuma 4 kata. Keyword produk, keyword produk, keyword produk, keyword wilayah. Jadi keyword produknya 3. Contohnya apa? Nih, susu keyword produk, Etawa keyword produk, Daimilk keyword produk, dan di Bekasi adalah keyword wilayahnya. Barulah kalau udah seperti itu muncul, barulah patch one. Coba ya, saya hapus agennya. Semoga aja patch one. Saya nggak tahu nih. Oh, udah nggak patch one, ketinggalan.
Coba cek berikutnya. Oh, munculnya di halaman 2 nomor berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 16 ya. Ini udah jauh, udah jauh. Udah jauh nih, udah jauh. Coba coba kita kita cek alatnya berapa ya. 64.600. Nah, teknik yang basicnya yang sudah saya jelaskan, ada yang namanya atas konten, ada yang namanya body per page, ada yang namanya link per page. Tiga apa ya? Tiga fitur itu atau tiga aspek itu kalau kita gunakan ya gunakan sesuai struktur, sesuai SOP, nanti yang keyword pendek ini yang tadinya di nomor 16 ya, halaman 2 nomor 6, kalau kita gunakan atas konten, BPP dan juga LPP nanti dia bisa naik pelan-pelan, entah mungkin dari sini dulu ya, ntar juga besokannya mungkin besokannya tiba-tiba bisa halaman satu ranking 10, terus nanti juga bisa lagi naik tiba-tiba halaman satu ranking 5 gitu. Jadi di dalam USP itu banyak fiturnya, tapi usahakan dipakai yang powerful aja atau yang efektif aja. Ada yang namanya BPP, LPP sama tes konten, tiga itu aja juga sudah cukup. Oke, lanjut ya. Tadi apa ya, lupa saya. Nah ini ya, oke sini. Ini sini ya. Cek on page optimasi. Ketik di Google, set nama websitenya. Oke, langsung ya. Jadi kita usahakan kita pastikan dulu keyword produk kita itu sudah muncul di halaman Google. Balik lagi mau halaman satu, 2, 3 bebas, halaman berapa aja boleh. Tapi kalau sudah, barulah kita cek on page optimasinya. Jadi sebelum kita menggunakan backlink, sebelum kita menjalankan SOP backlink itu ada step by step yang harus dijalankan dulu atau diperhatikan. Sebenarnya bukan diperhatikan sih. Kalau kita sudah benar sesuai SOP dari pertama kali SEO, terus juga optimasi semuanya, kalau kita benar dari A sampai Z, insya Allah ini semua aman. Seperti itu ya. Langsung ya, saya praktekin. Kita ketik di Google aja, saya titik dua nama websitenya. Terus kita pencet Ctrl F ya, terus kita ketikkan keywordnya. Contoh keywordnya nih ya, agen susu Etawa Dairy Milk murah original 200 gram di Kota Bekasi contohnya. Coba, ada berarti halaman 2. Ini halaman 2 nggak muncul, halaman 3. Halaman 3 nggak muncul. Coba saya cek dulu ya keywordnya ya, seperti ini, biar cepat aja. Ini copy, lalu saya buka tab baru, saya titik dua, enter. Oke, ada ya, muncul ya. Lalu saya paste di sini. Oke, muncul ya. Tuh. Agen susu Etawa Dairy Milk original 200 gram murah di Kota Bekasi. Mungkin kita pakai cara simpelnya aja ya. Takutnya kalau dicari gini kan banyak nih. Takutnya kan Bapak Ibu kan satu hari yang saya sarankan postingannya 15. Takutnya ketimpa-timpa. Biarin cepat aja gini berarti. Mungkin ini saya kelas-kelas dulu. Jadi mungkin saya jelaskan ulang ya. Yang pertama, pastikan website atau domain atau subdomainnya sudah terdaftar ke dalam Google. Kalau sudah, pastikan keywordnya sudah terdaftar ke dalam Google. Gimana cara ngeceknya? Produknya atau link keyword produknya ini kita copy ya. Ini kan contohnya nih. Jadi yang pertama websitenya sudah dipastikan terdaftar ke dalam Google. Kalau sudah, produknya sekarang kita pastikan atau kita cek sudah terdaftar ke dalam Google atau belum. Ini kita copy atau saya copy ya. Kita buka tab baru, tulis saja saya titik dua paste. Nah, untuk perihal keywordnya atau produknya, usahakan lengkap dari HTTPS, nama website, produk, kode nomornya, keywordnya lengkap ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu kita enter. Nah, usahakan dia muncul seperti ini. Kalau dia di sini ada, berarti ini sudah terdaftar ke dalam Google ya, keywordnya atau produk keyword saya ini yang perihal demik sudah terdaftar ke dalam Google. Seperti itu. Lalu step yang ketiga, step yang terakhir. Pastikan website muncul di Google. Caranya yang sudah tadi saya jelaskan, ngecek hasil rankingnya. Kalau sudah emang benar muncul ya, sudah benar muncul di dalam Google ranking satu, 2 atau halaman satu, 2, 3 bebas, barulah website itu atau domain itu atau subdomain itu bisa kita jadikan backlink. Jadi ini harus difahami ya, ini bukan website utama, tapi backlinknya. Jadi cara bermain backlink itu bukan sembarangan. Contohnya gimana sembarangan? Saya bikin website baru ya, ingin saya jadikan backlink nih, saya cuma posting lalu saya jadikan backlink ke website utama, itu nggak bakalan bisa, nggak bakalan aktif backlinknya. Backlink itu aktif kalau kita sudah mendaftarkan websitenya, mendaftarkan keywordnya, lalu keywordnya sudah muncul di halaman Google.
Nih, nomor tiga ini simpelnya gini. Contohnya yang ini. Nih ya, websitenya pertama sudah terdaftar ini. Websitenya pertama sudah terdaftar. Lalu yang kedua, keyword produknya juga sudah terdaftar. Yang sudah tadi saya cek atau jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga adalah keywordnya ini muncul nggak di Google atau muncul nggak di halaman Google seperti itu. Dan balik lagi, untuk ngecek keyword, usahakan jangan menggunakan Gmail pribadi ya. Jadi menggunakan Gmail yang lain. Ini yang muncul ya, berarti aman. Dah, barulah kalau sudah tiga aspek ini terpenuhi, barulah website ini bisa kita jadikan backlink seperti itu. Nah, mungkin saya menjelaskan secara singkat ya, langsung kita praktek aja ya. Nah, yang sudah saya jelaskan, oke. Ini fundamentalnya mungkin gimana, mudah difahami dan mengerti nggak Bapak Ibu semuanya? Ayo kita sharing nggak apa-apa. Mudah dipahami ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk perihal fundamental backlinknya. Jadi yang pertama ini fundamental, barulah yang kedua kita praktek sesi backlinknya seperti itu. Jadi cara menggunakannya gimana? Saya potong-potong dari keyword panjang, tinggal tiga kata tetap halaman satu, tapi belum dapat lead. Sabar Bu, website itu dia organik ya Bu ya, butuh waktu ya, jadi sabar aja. Yang penting balik lagi, bisa sering-sering posting, sering-sering keywordnya muncul di halaman satu Google. Kalau mau instan ada satu cara Bu, ngiklan itu instan, langsung dapat leads, syukur-syukur langsung closing seperti itu ya. Ibu siapa nih? Ibu Centelia ya Bu ya gitu. Jadi kalau SEO ini organik ya, di mana organik itu kayak ibaratkan kita ngeluarin duit sekian ya. Contoh lah, kita ngeluarin duit 100.000 ya. Tapi untuk jangka waktu 1 tahun. Dibandingkan kita beriklan. Beriklan itu 1 hari kita harus ngeluarin duit sesuai sesuai budget iklan kita. Contoh lah, 1 hari 20.000. Kalau 1 minggu udah ketahuan berapa tuh gitu. Jadi enaknya SEO, enaknya website organik dia 1 tahun dan lama gitu. Kenapa? Asal kita benar dan juga sesuai strukturnya, sesuai SOP, perihal maintenance-nya, perihal SEO-nya seperti itu. Baru masuk Zoom-nya Mas, ya nanti untuk perihal ini ada rekaman nyaman. Oke ya, berarti langsung ke teknik ya. Nih ya, kemarin saya sudah buatkan ya, karena kan saya janji buatkan mungkin secara singkat aja ya, dan saya akan menjelaskan dikit aja. Ini nggak bisa di zoom ya. Oke, gini ya zoom ya dikit ya. Nih, backlink. Jadi backlink itu pastikan kita mempunyai website utama. Nah, website utama itu adalah pionir kita atau striker kita sebutannya ya. Dan kalau bisa ya, kalau bisa website utamanya itu .com. Tapi balik lagi, kalau misalkan nggak ada .com ya udah nggak apa-apa, pakai .biz.id. Tapi kalau website utamanya kita menggunakan .biz.id, yang bagian ketiga ini nih, struktur ketiga ini jangan menggunakan WSP juga gitu. Jadi menggunakan yang lain. Nah, kebetulan ini saya sudah mencari ya, ada nih ya kayak visisayo.com, takadani.com, ini adalah seperti DU ya, nanti saya langsung praktek aja. Ini kalau kita daftar dapat kuota satu, ini sama kayak DU persis. Jadi ini kita jadikan backlink aja gitu. Cuman kalau mau didaftarkan biar nambah kuota juga silakan, itu murah ya, mungkin 30.000 harganya sampai 50.000 kalau kalau misalnya nggak salah gitu, dapat 1.000 kuota ya. Jadi nanti saya akan langsung praktekin aja gimana cara daftarnya, gimana cara bikinnya, gimana cara inputnya, gimana caranya ini saya jadikan backlink. Nah, balik lagi. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu punya WSP-nya banyak nih. Contoh ada 4 WSP. 4 WSP ya. Yang satu .com, yang tiga .biz.id. Nah, yang .com ini dijadikan website utama. Lalu yang tiga ini dijadikan adalah backlink-nya. Kenapa? Karena backlink itu sebenarnya website yang tidak terlalu di maintenance, tapi produknya atau keywordnya itu muncul di Google. Salah satu produknya gitu. Dia kenapa dia biarin bisa apa ya? Biarin website kita itu bisa mendapatkan traffic, bisa mendapatkan hasil dari backlink, backlink yang kita punya seperti itu. Nah, makanya backlink di luar sana itu cukup mahal. Kalau misalkan tahu kayak detik.com, kompas.com, terus juga apa lagi ya, inews.com itu backlink-backlink mahal ya. Kenapa mahal? Karena dia tiga itu udah terkenal. Jadi kalau kita menggunakan backlink dari yang terkenal tiga itu, cepat dapat trafficnya gitu. Cuman kita nggak usah lah, nggak usah apa ya, nggak usah menggunakan yang itu kan mahal. Jadi kita gunakan aja, asal kita tahu tekniknya seperti itu. Nah, balik lagi ya, usahakan website utama ini usahakan.com. Tapi kalau misalkan nggak ada .biz nggak apa-apa. Tapi untuk yang struktur ketiga ini jangan menggunakan WSP lagi ya.
Nah, lalu untuk struktur yang kedua, kan di sini atau di kami kan ada DU ya. DU aja itu dipakai untuk dijadikan backlink struktur yang kedua ya. Ada dongkrak usaha sama dongkrak bisnis. Nah, itu dipakai aja. Atau yang saya tahu sekarang ini portal ya, portal kota. Nah, portal kota itu bisa dijadikan kedua atau struktur kedua ya. Pokoknya usahakan struktur kedua ini dongkrak usaha sama dongkrak bisnis. Kenapa? Karena dua ini udah cukup bagus, cukup powerful, hasilnya pun juga banyak ya. Jadi usahakan jadi sistematis kayak gini. Struktur ketiga ya bisa dilihat ini struktur ketiga dari WSP yang saya ketikkan ini ya. Ini saya bilang struktur struktur ketiga aja ya. Struktur ketiga ini usahakan menggunakan yang paling jelek ya. Ini struktur ketiga ini. Jadi bentuknya bentuknya piramida ya. Struktur ketiga ini usahakan menggunakan website yang paling jelek. Barulah nanti naik lagi ke struktur kedua. Struktur kedua ini usahakan menggunakan yang setidaknya ada powerfulnya atau ada SEO-nya tuh masuk gitu. Jadi SEO-nya enak lah gitu. Atau sebutannya untuk perihal powerfulnya mungkin 70 sampai 80%. Jadi kalau struktur pertama ini powerful SEO-nya mungkin 50%. Lalu struktur kedua ini mungkin powerful SEO-nya mungkin 70 sampai 80%. Barulah yang paling utama ini adalah website utama di mana kita sering maintenance, kita sering posting, kita sering SEO seperti itu. Mungkin biar nggak terlalu lama karena udah jam 2 langsung kita praktek aja ya. Praktek semuanya ini semua di sini saya praktekin. Kenapa saya isinya siang? Biarin waktunya panjang ya, biarin enak. Nah, langsung ya. Ini kan sudah saya buat di ini ya notepad ya. Contoh, saya daftarkan dulu nih ya, visisayo.com. Nah, mungkin nanti ini semua akan saya kirim ke dalam grup aja. Nih semuanya nih akan saya kirim ke dalam grup Bapak Ibu semuanya. Biarin enak. Visisayo.com ya. Contoh, kan ini daftar dulu ya. Cuman kalau misalkan punya yang lain nggak apa-apa, itu silakan. Boleh pakai aja. Kan kayak website kan banyak ya, bukan cuman ini aja, banyak kok dia. Ada contohnya WordPress itu boleh dijadikan backlink dasaran. Cuman untuk backlink keduanya atau struktur kedua itu menggunakan DU aja bagus DU sana. Contoh nih saya daftar dulu ya. Contohnya misalkan nama Abdullah, username-nya Abdullah, password-nya Abdullah. Ini seperti DU ya, sama kok ini, persis. Terus Jawa Barat, terus Kota Bekasi, alamatnya email abdullah@gmail.com. Nomor handphone 0813953548. Contoh, langsung register. Nanti secara otomatis akan langsung di-direct ya ke dalam seperti ini. Nah, di sini kita ambil linknya aja nih, link admin panelnya aja ya. Jadi ini kita scroll nih ya, ini kita scroll ke bawah sampai mana ya? Nah, ini dia ya, nih. https visisayo.com/panel member. Username-nya Abdullah, passwordnya Abdullah. Gitu. Nah, untuk kalau yang gratis ini dapat kuota satu. Jadi kuotanya kita gunakan aja. Yang gratis-gratis saja. Cuman kalau berbayar nggak boleh berbayar, silakan. Harganya murah kok ini. Dapat 1000 kuota sama kayak DU persis. Cuman kalau mau yang gratis nggak apa-apa, gratis, gratis saja aman. Bla bla. Nah, di sini ada nih akan nih bisa bisa apa bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya kuota satu. Nah, ini sama kayak DU. Jadi kalau daftar gratis dapat kuota satu gitu. Produk, sini sama kayak DU ya kita input produk. Contohnya nih kategorinya balik lagi di semua backlink ya, di semua backlink kita usahakan sama ya. Produknya sama. Kalau keyword beda nggak apa-apa, tapi produknya harus sama. Contohnya gimana? Di struktur ketiga ini ya, di struktur ketiga, maaf, website pertama dulu. Saya bikin website pertama itu postingannya Daymilk ya, susu etawa Daymilk. Nah, berarti secara otomatis struktur ketiga dan juga struktur kedua ini harus sama juga produknya dengan produk susu etawa Daymilk. Tapi kalau keywordnya ngacak nggak apa-apa, tapi produknya harus sama. Kenapa sama? Biarin sinkron, biarin backlinknya itu masuk, biarin backlinknya ini lebih enak masuknya itu pas jadi sinkron klub gitu jadi nggak belok ke kiri nggak belok ke kanan jadi pas masuk ke dalam website utama kita gitu jadi usahakan diperhatikan cara bermain backlink itu untuk struktur ketiganya ini produknya harus sama dengan website utama contohnya lagi misalkan website website utamanya jualannya atau produknya atau SEO-nya itu adalah jasa servis handphone ya
Berarti untuk struktur keduanya ini diposting juga dengan jasa servis handphone. Lalu untuk maaf struktur ketiga jasa servis handphone. Lalu untuk struktur keduanya sama produknya harus jasa servis handphone. Cuman untuk perihal keywordnya bebas, keyword apa aja boleh seperti itu. Kenapa? Biar dia sinkron. Produknya sama, keywordnya sama. Tapi cukup satu aja. Jadi kita buat backlinknya ini satu-satu. Tapi kita buat postingannya di dalam website utamanya ini banyak yang sudah saya jelaskan. Minimal satu hari 15 sampai 20. Untuk backlinknya cukup satu aja. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita praktek. Ini saya close-closein dulu yang nggak penting. Biar enak, biar nggak pusing. Nah, contoh ya. Ini dia sama kayak DU ya. Jadi visisayo.com ini persis kayak DU. Contohnya misalkan produknya Daimilk lah. Berarti ada nggak ya susu etawa, susu kambing. Oh nggak ada, berarti lain-lainnya aja nggak apa-apa. Nah untuk nama produknya, contohnya ini contoh ya. Contohnya mau saya bikin beda di kota Bekasi Timur. Contohnya saya tambahin Timur aja. Lalu saya masukkan file gambarnya. File gambarnya misalkan etawa Daimilk ya. Etawa Daimilk. Dan usahakan di setiap website maupun kita menggunakan backlink atau website utama, usahakan ukuran gambarnya itu 400 kali 400 ya Bapak Ibu semuanya, biar nggak terlalu berat, biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu besar gambarnya. Karena semakin besar gambar, semakin ngerendering, semakin lambat website kita saat dibuka. Nah, lalu untuk deskripsinya, nah di deskripsi inilah sedikit penting ya. Mungkin saya menggunakan chat GPT ya, biar biar enak. ChatGPT. Contohnya, kan otomatis kalau keywordnya agen ini berarti deskripsinya juga harus sama kan. Nah ini saya copy dulu, saya copy, kita ke ChatGPT, buatkan saya artikel SEO yang singkat dan menarik untuk produk saya, buka kurung, paste enter. Nah jadi yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, jadi cara cara bermain backlink itu adalah headline ya. Headline-nya kita kasih ke website yang lainnya, tapi masih sama websitenya. Tetapi di dalam deskripsinya kita sisipkan link ya, kita sisipkan link berbentuk keyword ke dalam website utama. Gimana cara mainnya, gimana polanya, langsung aja saya praktekin biarin enak. Contoh ini ya, agen susu etawa Daimilk murah original semuanya sampai sini contohnya ya. Saya copy, saya taruh di sini tadi, deskripsi ya. Nih, sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kan sudah saya jelaskan atau lebih tepatnya di LP-nya ini kan ada nih strukturnya ada tiga ya, jadi backlinknya ada tiga yang cut atau step up, bilang gimana enaknya, kategori apa ya, kategori ketiga ya, atau misalkan website paling rendahnya minimal tiga ya, jadi berbentuk tuh piramida 3 2 1. Website paling rendahnya tiga, website yang lumayan bagusnya dua, website powerfulnya atau website utamanya satu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan ininya tiga nih, harus ada tiga ya. Contohnya kan ini kan ada banyak nih ya, tuh ada Visisayo, Takadani, boleh kita menggunakan satu website tapi ada tiga postingan boleh, sah saja. Pokoknya harus tiga, mau sama mau beda itu bebas, pokoknya harus tiga sama ya nih. Lalu gimana cara mainnya? Contoh, agen susu Etawa Daimik ini saya blok semuanya, di bold dulu biarin tebal ya. Lalu kalau sudah di bold, dikasih link ya, nih, dikasih link ke website yang sama tapi postingannya bebas. Contohnya, berarti saya harus bikin lagi nih, daftar lagi nih satu lagi, biarin enak. Nah, berarti harus mempersiapkan, harus ada tiga website ya, biarin kita bisa langsung mengerjakan backlinknya karena paling dasar tiga, lalu di tengah-tengah itu atau yang lumayannya atau yang standarnya itu dua, baru website utamanya satu. Seperti itu. Jadi 3 2 1 strukturnya seperti itu. Mubarok. Mas Abdul, Ya Pak, Mas Abdul. Jadi ya Pak. yang sementara Mas Abdul kasih link ini masih di kaki paling bawah ya, masih Iya di ini masih paling bawah lapis Pak, benar. tiganya. Paling bawah, paling rendah pokoknya nih Pak. Oh iya, iya. Tuh.
Jadi yang paling rendah ini bebas ya, boleh menggunakan ini, boleh misalkan Bapak Ibu punya WordPress, boleh nggak apa-apa. Karena kan WordPress juga ada yang gratisan tuh. Jadi dibuat aja satu postingan, cuman dijadikan backlink, tapi dibuat tiga. Kenapa tiga? Langsung aja nih saya praktekin biar nggak bingung. Ya, karena kita harus mempersiapkan tiga, biarin sinkron satu sama lainnya. Contohnya, saya login dulu nih ya, website yang kedua. Saya login dulu website yang kedua. Saya taruh di sini. Berarti masih Visio Visio 1, Visio 2, Visio 3 Mas ya? Ya, boleh. Boleh sama, boleh beda pun nggak apa-apa. Yang penting pakai yang jelek-jelek aja, Pak. Gitu. Sebenarnya sih, jujur ya, sebenarnya ini nggak terlalu jelek. Cuman masih sedikit peminatnya gitu. Makanya yang dongkrak usaha saya taruh di tengah-tengah gitu. Biarin dia kedua. Karena kan dongkrak dongkrak usaha udah lumayan powerful, hasilnya pun ada. Nah, contohnya ini ya. Aduh, ini berarti belum. Nah, contohnya gini aja. Ini website yang kedua, ya. Berarti untuk di dalam link headline website yang pertama harus dikasih ke produk atau URL postingan produk ke website kedua, ya. Ini untuk di link headline-nya aja, ya. Headline-nya aja contohnya. Nah, seperti ini ya. Headline ini kan tadi yang sudah saya jelaskan, kita buat tiga dulu nih, ya. Kita buat tiga. Lalu kita buat semua postingannya, lalu di dalam headline-nya, ya di dalam headline postingan produknya atau di dalam headline deskripsinya, kita kasih sinkron satu sama lain. Jadi website yang pertama yang dasar ini ya, ini saya masih bahas yang dasar ya. Website yang pertama nih ya, yang basic ya, website yang pertama, headline deskripsinya kita kasih link ke yang kedua. Website yang kedua, yang dasar, headline-nya kita kasih link yang ketiga. Seperti itu. Jadi semuanya sinkron gitu. Tapi harus tiga. Nah, kalau sudah dikasih tiga-tiganya ini sinkron, barulah. Tapi sistematisnya, jangan lupa kalau ini sudah dibuat, sudah di-input, sudah diposting, langsung diinspeksi. Jadi cara mainnya tuh ini dibuat postingan, inspeksi, ya inspeksi, baru kita daftarkan ke dalam Google, barulah nanti kalau tiga aspek ini sudah benar ya sudah benar, barulah backlinknya aktif. Kalau tiga aspek ini belum ada atau belum terpenuhi, berarti backlinknya belum aktif seperti itu. Berarti ada kesalahan di teknikalnya seperti itu. Contohnya ya, gini, headline-nya dari website pertama yang paling basic saya sinkronkan ke website kedua. Lalu sama website yang kedua saya sinkronkan ke website yang ketiga. Ini cukup di headline-nya aja. Di bagian paling atas ini yang headline yang tulisan besar ini ya. Nah, lalu website utamanya taruhnya di mana? Nih, bisa dilihat di bawah sini ada keywordnya nih. Susu Etawa original berkualitas dengan harga terjangkau di Bekasi Timur. Ini adalah keyword. Kalau misalkan Bapak Ibu udah pernah bermain WordPress ya, sebenarnya di dalam teksnya itu banyak keyword. Nah, di mana keywordnya itu dikasih banyak link biarin apa ya, biar postingannya tuh atau website tuh lebih cepat muncul di halaman satu Google dan kuat gitu. Jadi kokoh, nggak bakal mungkin turunnya lama gitu, entah 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi untuk link website utama kita kasih di dalam deskripsinya ini nih, teks yang kecilnya nih, tapi harus berbentuk keyword ya, jangan berbentuk selain keyword. Contohnya selain keyword itu gimana? Nih contohnya saya mau ngasih linknya tuh di sini nih. Susu Etawa dikenal kaya manfaat. Nah, saya kasih link di sini. Ya, itu nggak bakalan aktif atau nggak bakalan sinkron. Usahakan kan sekarang udah ada ChatGPT kan udah di bold secara otomatis tuh. Nah, rata-rata hampir semua sama kok. Kalau yang ada yang di bold nih, di bold atau ditebalkan sama si ChatGPT di bawah headline ya, di bawah headline besar ini adalah keywordnya. Nah, jadi inilah yang kita masukkan link website utama gitu. Jadi backlinknya tuh aktif ke website utama. Jadi pertama backlinknya sudah aktif ya, sudah aktif. Kenapa sudah aktif? Karena sudah kita sinkronkan satu sama lain dan sudah kita cek dari tiga aspek yang sudah saya buatkan tadi. Lalu kalau tiga-tiganya sudah aman semuanya, barulah nanti masuk ke website kita ini aktif backlinknya seperti itu. Contohnya nih, susu Etawa original berkualitas dengan harga terjangkau di Bekasi Timur. Ini saya blok, lalu saya sisipkan link aja. Saya masukkan nama URL-nya, nama website saya sendiri, carousel.biz.id contohnya. Nah, seperti ini. Jadi harus dipahami ya. Yang di atas sini adalah atau di bagian headline-nya dimasukkan link masih ke dalam website yang setara kategorinya. Kategori paling rendah, kategori ketiga gitu. Kenapa? Karena kategori ketiga kan harus mempunyai tiga website.
Lalu website utamanya dimasukkan ke dalam keyword di dalam isi deskripsinya nih seperti ini. Jadi cara bermain backlink itu seperti ini. Ini masih kategori yang rendah ya, kategori yang ketiga. Barulah nanti untuk kategori yang kedua sama seperti kategori yang ini. Jadi Bapak Ibu punya dongkrak usaha, login dulu seperti biasa, posting dulu, kalau sudah langsung dikasih aja link-linknya ya. Jadi headline-nya sinkron, kan kalau DU kan ada dua ya, dongkrak usaha sama dongkrak bisnis. Nah, jadi yang dongkrak usaha headline-nya sinkron ke dongkrak bisnis gitu. Yang dongkrak bisnis headline-nya dikasih link sinkron ke dongkrak usaha. Jadi sinkron satu sama lain. Lalu untuk website utamanya di mana? Di deskripsinya atau di isi teksnya lah sebutannya biar mudah gitu. Jadi seperti inilah cara bermain backlink yang benar karena banyak di luar sana tuh yang kurang paham dan kurang mengerti gimana cara bermain backlink ya. Jadi yang selama saya jelaskan kemarin-kemarin itu bukan backlink. Itu adalah internal link ataupun external link. Karena kalau backlink itu dia harus ada langkah-langkah yang sudah apa ya yang sudah terverifikasi dulu gitu atau langkah-langkah yang sudah ACC oleh si Google. Kalau langkah-langkah yang sudah Google barulah nanti secara otomatis backlinknya itu aktif ke dalam website kita. Kalau sudah aktif backlinknya barulah website kita itu lebih mudah dan lebih cepat mendatangkan traffic. Jadi mungkin yang pertanyaan ibu siapa tadi? Pertanyaan ibu dari siapa tadi? Ibu dari Centelia. Nah, mungkin udah halaman satu, tapi kenapa belum dapat lead? Nah, balik lagi, halaman satu tidak ngejamin traffic datang ya. Traffic datang itu harus benar menggunakan strategi ya, strategi SEO dari A sampai Z, dari A sampai Z itu struktur ya, dari backlink, SEO-nya dimainkan, backlink-nya dimainkan gitu. Jadi semuanya harus dimainkan secara teknikal. Kenapa? Biarin traffic bisa datang. Balik lagi, SEO ini organik, dia butuh waktu, nggak bisa instan ya. Jadi kalau kita maintenance-nya benar, terus juga sesuai struktur, sesuai SOP, nanti baru bisa mendapatkan hasil. Kalau kita sudah menjalankan SOP-nya atau strukturnya sudah benar ya dari A sampai Z di awal nih ya, di awal sudah benar, nanti bisa lebih cepat dapat leads. Jadi lebih cepat dapat traffic, lebih cepat dapat leads. Jadi kayak ibaratkan lebih cepat kita mendapatkan traffic, lebih banyak orang mengunjungi website kita. Jadi halaman satu itu tidak bisa dipungkiri ya website kita bisa banyak traffic atau orang itu sering ngeklik. Kenapa? Karena balik lagi ya traffic itu kalau SEO kita benar, backlink kita benar, barulah traffic berdatang atau traffic banyak seperti itu. Jadi mungkin cukup difahami ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ini dari dulu belum saya mungkin belum ada yang pernah ngajarin ya cara bermain backlink. Mungkin dulu ada Pak Putra kalau nggak salah ya itu tapi dulu ya. Sebenarnya ilmu backlink ini kalau kita benar, kita paham, ini basic loh ya, ini basic aja kayak gini ya. Gimana kalau yang udah balik lagi di dalam Zoom-nya ini, Zoom WSP setiap siang ini, setiap pagi ya, setiap pagi atau siang ini basic ya, tapi balik lagi, kalau basicnya kita struktur sesuai arahan benar, insya Allah nanti bisa ada hasil. Tapi harus sabar ya. Balik lagi, SEO ini organik, dia butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting kita kita maintenance, kita rawat, kita didik lah contohnya gitu. Jadi website ini ibaratkan anak kita gitu, atau ibaratkan kayak peliharaan kita gitu. Jadi kita rawat, kita kasih makan, kita mandiin gitu, ibaratkan gitu. Jadi semakin dia grow up, semakin dia berkembang, nanti semakin hasil pun ada. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf, mau tanya, backlink itu apa, Mas? Backlink itu adalah sebenarnya link untuk memperkuat website utama ya. Sebenarnya sebetulnya bervariasi ya, macam-macam. Cuman kalau saya buat secara simpel aja biar mudah difahami juga. Sebenarnya pada intinya, biarin website kita itu banyak traffic ya. Kenapa? Karena sudah didorong dengan banyak backlink yang sudah terdaftar ke dalam Google. Balik lagi, backlinknya itu maupun standar maupun jelek nggak apa-apa. Yang penting backlinknya aktif dan bisa mendorong website utama kita. Seperti itu. Kalau nggak salah ada listnya 200 website yang bisa dipasang backlink gratis. Ya, itu boleh silakan gitu. Itu yang di blok H1 ya. H1, H2, H3 bebas. Kalau di dalam backlink bebas. Mau H1, H2, H3 boleh. Mau nggak dikasih H1, H2 pun juga nggak apa-apa aman. Postingan saya semua oh ini udah tadi ya. Postingan saya semoga amin semoga bisa cepat dapat closingnya Ibu Santelia dan kita bareng-bareng kita belajar bareng-bareng kita maintenance bareng-bareng seperti itu balik lagi di Zoom WSP ini yang basic-basic aja tapi kalau misalkan Bapak Ibu cukup dengan basic ya udah cukup dipraktekin dan nantilah pun hasil ada balik lagi
dia butuh waktu ya, nggak bisa instan, mungkin kurang lebih 4, 5, 6 bulan baru nanti bisa dapat hasil. Jadi kalau misalkan baru jalan 1 bulan, baru jalan 2 bulan, pakai yang basic aja, tapi udah ngeluh, saran saya dengan gak usah SEO ya, Bapak Ibu semuanya. SEO itu dimana kita harus benar-benar apa ya, benar-benar memaintenance suatu website tersebut dengan baik dan benar, dan pastinya harus sadar. Bang Abdul tanya, Bang Abdul. Ya Pak, silakan. Eh, Berdasarkan pengalaman Bang Abdul, Ya. itu lebih enak internal link atau backlink? Bagus pertanyaan ini, bagus, bagus. Mantap, mantap nih, mantap. Oke, saya izin jawab ya, Pak. Bagusan backlink atau internal link atau external link lah sebetulnya gitu ya, Pak. Jadi ada 3 ya, Iya, backlink, iya. internal link. Jujur, sebenarnya yang paling bagus itu adalah backlink. Kenapa backlink? Karena backlink itu terstruktur atau terorganisir ya tuh. Ada apa? Ada apa ya? Ada rangkaiannya lah. Jadi 3, 2, 1 gitu. Di mana website utama kita didorong atau disupport dengan banyak website lainnya. Ya pastinya bagusan backlink. Tapi balik lagi, backlink ini lumayan capek, lumayan memakan waktu ya. Gimana? Contohnya, saya ngebuat suatu produk ya, produk Demilk. Otomatis backlink lainnya ini produknya harus sama Demilk yang sudah saya jelaskan, harus sama produknya. Kalau keywordnya beda nggak apa-apa, tapi produknya harus sama. Lalu tiba-tiba saya ganti produk lagi nih, produk tas. Berarti saya harus bikin backlink lagi, produk tas seperti itu. Jadi repotnya backlink, kita harus bikin, harus posting, terus harus didaftarin, terus nanti harus dicek sudah muncul ke dalam Google atau belum. Kalau belum, berarti backlinknya gagal seperti itu. Kalau sudah benar ada muncul di dalam Google, berarti 3 langkah ini sudah kita apa ya, sudah kita jalankan dengan baik dan benar. Nah, repotnya atau capeknya backlink lumayan ya. Kenapa? Karena dia banyak SOP-nya, banyak step by step-nya, tapi backlink kuat. Nah, kalau external link atau internal link, dia lumayan bagus, tapi tidak se-powerful backlink. Pada intinya, contohnya gini, mungkin biar gambaran, biar Bapak Ibu nggak pusing, backlink itu 100% ya, 100% akurat. Kalau external link dan internal link itu di range mungkin 70-80%, janganlah ketinggian lah, 60-70%. Jadi external link dan juga internal link ini menurut saya 60-70%. Tapi kalau backlink 90-100% karena dia akurat. Kenapa akurat? Karena ada SOP-nya, ada strukturnya. Seperti itu ya, Pak. Baik, Oke, ya, Abdul, ya, ya, Bang Pak, Abdul. Bang, baik. Ada ada lagi? mau nanya lagi? Ya, yang Pak. nanya Mas, Ya, Pak, yang tadi silakan. dijelasin. Mau tanya yang Pak Abdul di ranking yang ketiga ya Mas ya. Suaranya pelan, Pak. Di ranking yang ketiga Mas, jadi kan Hmm. Mas, Ya, Pak, gimana? di yang ketiga itu kan Hmm. nanti masing-masing dipasang link kan. Ya, Nah, benar, Pak. pas Terus? dipasang link itu terkait terus yang di meta description-nya juga apa keywordnya juga dipasang link ke yang web yang utama ya. Ya, betul. Di dalam isi teksnya ya, Nah, Pak. Di dalam isi teksnya. dalam konteksnya. Nah, Ya. semuanya nanti dari yang dicontohkan Saiyu tadi Hmm. dan yang lainnya itu kan nanti harus diindeks ya Mas. Indeksnya Ya, gimana benar. ya Mas? Kenapa, Pak? Gimana? Indeks apa Indeksnya, kita bisa indeks? Iya, inspeksinya gitu, Pak. iya inspeksinya. Ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini sama kayak DU, Pak. Sama kayak dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis nih ya, mana dia. Nih, contoh nih ya. Ini contoh lah. Ini saya submit dulu ya. Ya. Contoh, ini saya submit. Ini kan tadi belum saya submit ya. Ini saya samain aja nggak apa-apa nih semuanya. Halo admin. Halo admin. Saya mau order susu Etawa Demilknya. Nah, ini saya submit ya. Gimana cara inspeksinya? Sama kayak DU nih, Google verifikasi list. Nah, input Google. Seperti itu ya, nih pilih domain visisayu.com, masukin dari tag HTML Google Console ke dalam sini. Lalu kita submit, lalu kita verifikasi. Gitu. Sama seperti USP, sama seperti dongkrak usaha. Jadi kalau Bapak atau Ibu sudah menggunakan dongkrak usaha atau dongkrak bisnis, sama seperti ini. Jadi ini adalah, ini pandangan saya. Pandangan saya ini adalah kayak Visi Sayo, Takadani, Utama Kreatif. Ini semuanya adalah anakan dari dongkrak usaha atau anakan dari dongkrak bisnis. Kenapa? Karena ini baru, jadi peminatnya juga masih sedikit dibandingkan beda hal dengan DU ataupun yang dongkrak bisnis itu udah banyak peminatnya, jadi udah lumayan powerful. Makanya saran saya
dongkrak bisnis sama dongkrak usaha ditaruh di struktur yang kedua karena dia udah ada trafficnya udah ada, terus juga udah banyak yang sering mengunjungi. Kalau ditaruh di paling dua ini lebih enak untuk merayapi atau memasuki struktur website utama kita seperti itu, Pak. Paham ya, Pak? Ya, Pak, mau sama. tanya? Iya, Pak. Silakan salah satu ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak Ada yang mau Abdul. ditanyakan? Ya, Pak. Yang pertanyaan saya, Pak, kalau misalkan kita ganti lagi dari susu misalkan ke salep, Hmm. apakah tetap websitenya ini, Pak, yang tiga susun dipakai dari Sayo, dongkrak usaha sama website utama, apakah tetap itu yang lagi yang dipakai, Pak? Terus, Oke. apakah kalau misalkan ganti produk, produk yang sebelumnya dihapus lagi, Pak, supaya Hmm. bisa baru? Iya. Oke. Saya izin jawab ya, Pak. Jadi cara bermain backlink itu jangan dihapus ya, Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama ya, jangan dihapus. Lalu yang kedua, kan nah minusnya kalau misalkan pakai yang gratis ya, ini kan pasti ada plus minusnya ya. Kalau plusnya kita nggak usah ngeluarin duit lagi buat penambahan kuota, cuman minusnya kan cuma dapat satu postingan atau satu kuota doang. Jadi kalau misalkan ya simpelnya lah, biarin nggak terlalu ribet, nggak terlalu panjang atau nggak terlalu pusing, biarin kita nggak daftar-daftar mulu, kita beli aja nih tiga, ya terserah lah itu, balik lagi ya preferensi masing-masingnya. Kita beli aja nih tiga ini, murah kok, paling harganya berapa ya, 50.000 dapat 1.000 kuota kalau nggak salah. Jadi ditanyakan aja ke sales kami ya, jadi saya juga kurang paham harganya, dan pasti ini murah. Kenapa murah? Karena ini baru ya, jadi peminatnya juga masih sedikit, nanti bisa minta nego aja karena ini masih kurang yang menggunakan. Jadi usahakan struktur ini, balik lagi, struktur ini yang nomor tiga ini atau kategori tiga ini ya bebas, boleh menggunakan sendiri. Kalau misalnya punya WordPress nggak apa-apa, tapi usahakan produknya itu harus sinkron. Contohnya, jadi pertama tuh kita posting dulu di website utama nih, website utama produk dengan produk Daymilk contohnya. Kalau sudah saya buat postingannya ya, sudah saya buat postingan produk Daymilk, satu postingan aja ya, satu postingan produk Daymilk di dalam website utama, dan sudah saya SEO-kan, bebas mau dia muncul, mau dia nggak muncul ke halaman Google nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendaftarkan, barulah kita jalankan backlink-nya. Jadi backlink-nya ini dua jalannya. Jadi jangan pertama. Jadi kita kita buat dulu postingannya ya. Kita buat postingan di website utama dengan produk Daymilk, lalu kita daftarkan keywordnya ke dalam Google, mau muncul mau enggak itu nggak apa-apa. Barulah nanti di besokannya atau lusa kita buat backlinknya nih secara struktur. Yang pertama mungkin kita buat backlink dari struktur yang paling rendah dulu ya, jangan paling tinggi ya, atau yang struktur kedua. Jadi usahakan buat backlink itu dari paling rendah nih, struktur ketiga. Struktur ketiga ini banyak ya, boleh menggunakan dari kami juga ada nih salah satunya nih ya, yang murah-murah, yang gratis lah taruhnya kan. Kalau misalkan Bapak Ibu punya WordPress nggak apa-apa, pakai aja WordPress, pakai yang gratis ya. Tapi PR-nya, kalau ganti produk harus bikin lagi. PR itu doang. Kalau misalkan produknya masih sama, udah nggak usah diganti, nggak usah dihapus, biarin aja. Itu tetap dijadikan backlink ke produk yang sama. Tapi kalau misalkan memang tiba-tiba suatu saat nanti ganti produk, berarti harus ganti juga backlinknya gitu. Nah, misalkan mau simpelnya atau mau nggak ngeluarin biaya lagi, ya udah nggak apa-apa. Nanti setiap ini daftar aja lagi, daftar lagi kan dapat kuota satu. Jadi kita manfaatkan kuota satu itu kita jadikan backlink. Nah, jadi sistematisnya gini. Pertama kita bikin satu postingan, di mana postingan utama inilah atau di website utama, produk Demit contohnya ya, di website utama. Lalu kalau sudah berjalan kurang lebih 2 hari ya, 2 hari ya, harus difahami 2 hari ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih bolehlah bebas, pokoknya jangan kurang 2 kali 24 jam. Jadi harus 2 hari. Kalau sudah barulah kita bikin backlinknya dari paling struktur paling rendah atau struktur ketiga ini kita bikin backlinknya. Dari paling jelek dulu lah kita bikin backlinknya di hari pertama ya. Kita bikin tiga backlink atau tiga website paling rendahnya. Lalu kita daftarkan, kita ikutin strukturnya sampai tiga ini sudah benar-benar ada, sudah benar-benar muncul, sudah benar-benar terjalankan. Kalau sudah terjalankan tiga ini, barulah kita lanjut ke struktur kedua. Ya, mungkin misalkan apa ya, misalkan jalannya itu benar, strukturnya itu benar, 1 hari ini struktur ketiga ini sudah selesai. Asal benar dari posting, inspeksi semuanya benar ya sesuai arahan yang para para website ini jalankan masing-masing ya kan, kayak visi Sayo sama Deo kan caranya sama, cuman kan dia beda-beda sedikit lah, tapi kita gunakan aja pelan-pelan. Jadi usahakan kita daftarkan dulu dan sampai benar-benar tiga aspek ini sudah terpenuhi. Ini yang paling kategori tiga, yang paling basic atau backlink dasar. Kalau sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi kategori tiga ini atau kategori basicnya,
Barulah kita lanjut ke kategori 2 nih, kategori tengah-tengah ya, di mana ini yang udah lumayan bagus. Nah, saran saya, ini saran ya, saran saya gunakan DU aja. Kenapa DU? Karena dia udah cukup powerful. Bisa dilihat kalau misalkan Bapak Ibu mengetikkan suatu keyword, pasti pasti ada aja yang namanya dongkrak usaha atau dongkrak bisnis. Nyempil dia. Nah, berarti itu udah ketahuan atau udah kelihatan trafficnya. Berarti DU ini ada hasilnya atau website itu udah lumayan powerful. Kenapa saran saya dongkrak bisnis atau dongkrak usaha ditaruh di kedua? Karena selama saya menjalankan SEO bagian WSP ini ya, DU ini sebenarnya dia nyempil-nyempil di dalam website kita. Contohnya nih, saya ketikkan keyword harga susu. Ini saya nggak salah aja ya, harga susu atau demik murah di Kota Bekasi ya. Ini saya scroll nih pelan-pelan. Ini pasti punya saya nih kan nih. Tapi saya scroll pelan-pelan, pelan-pelan lagi, pelan-pelan. Pasti ada yang namanya dongkrak bisnis, kalau nggak dongkrak usaha nyepil tuh ya. Dongkrak bisnis tuh. Kenapa saya bilang powerful? Karena setiap kita membuat kata kunci apapun itu ya, produk apapun itu, asal dia di SEO kan produknya, kalau menggunakan dongkrak usaha pasti muncul. Makanya udah lumayan powerful atau udah lumayan kuat. Makanya untuk dongkrak usaha atau dongkrak bisnis ini ditaruh di struktur kedua. Biarin dia lebih enak mendorong website utama kita. Tuh, muncul ya. Lalu saya scroll lagi pelan-pelan. Pasti nanti dia ada lagi. Entah dia muncul di kategori apa, di halaman berapa, nomor berapa, pasti nanti muncul. Kayak nyempil gitu. DU itu nyempil. Gitu. Walaupun tampilannya biasa aja ya, tapi balik lagi, ini bagus untuk dijadikan backlink nih. Bagus tuh, walaupun tampilannya basic seperti gini doang, tapi ini powerful dijadikan backlink seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi cukup difahami ya. Jadi sesuai struktur, sesuai arahan, sesuai ibaratkan biar nggak pusingnya, sesuai silabus lah, sesuai kurikulum gitu. Biar nggak pusing Bapak Ibu semuanya. Baik, ada lagi. Kalau misalnya perlu, oke ini udah ya Bapak. Pusing nggak Bapak Ibu semuanya? Jujur, mungkin takutnya pada pusing cara belajar backlink ini. Kenapa? Karena balik lagi ya, sebenarnya backlink ini kalau kita benar-benar nyemplung banget ke dalam SEO, barulah kita pelajarin yang namanya backlink. Tapi kalau kita nggak terlalu nyemplung ke dalam SEO atau kita nggak terlalu mendalami ke dalam SEO, sebenarnya cukup dua aja, eksternal sama internal. Itu cuman kalau benar-benar mendalami ya pelajari juga backlink. Apa kayak backlink ini banyak tekniknya ya, jadi bukan seperti ini aja, ada lagi teknik yang expertnya di mana dia bisa lebih powerful lagi, ada seperti itu. Ini masih backlink dasar ya, di mana backlink dasar ini udah lumayan cukup bagus untuk mendongkrak website kita, biarin bisa muncul di halaman satu Google ranking 1, 2, 3, dan kuat lama dia jadinya goyangnya, mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan seperti itu. Mas, kalau Iya Pak. begini Mas, Hmm? misalkan kita punya WSP ada beberapa, daripada nganggur Mas, kita simpang aja di paling bawah itu yang 3 Mas, itu nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Pak, WSP yang boleh. tidak, WSP lama. Iya boleh, tapi saran aja ya Pak, saran aja. WSP yang mau dijadikan backlinknya, berarti Bapak harus menggunakan website utamanya wsp.com ya Pak, gitu. Ya sudah Oh, saya jelaskan di awal tadi, mm-mm. gitu WSP Pak. utama, WSP.com, WSP yang paling bawah, .biz. Jadi gini Pak, yang website utama wsp.com. Ya, Lalu struktur yang pertama website utama wsp.com. Lalu struktur yang kedua gunakan tetap DU. Kalau struktur kedua DU, ini nggak bisa ya. diganggu gugat ya, dongkrak Mm. usaha ataupun dongkrak bisnis. Lalu untuk struktur yang ketiga ini gunakan wsp.biz.id boleh. Asal Oh website ya, utamanya ini .com seperti itu Pak. ya Pak. Daripada nganggur dan Ya benar, ya, banyak ya Pak. Berarti WSP Bapak banyak ya? ada berapa Dinda? Berapa? 30. Masya Allah, Bapak jualan itu. Masya Allah. Untuk bikin backlink lebih panjang prosesnya dari internal link. Untuk bikin backlink lebih panjang, bukan Bu salah. Untuk backlink lebih panjang itu panjang sih. Jadi saya pembahasannya panjang. Pada intinya kita apa ya? Mungkin biarin mudah difahami ya. Kita perkuat di backlinknya. Tuh simpelnya gitu. Jadi mungkin udah pada tahu. Contohnya kayak saya bikin satu postingan ya. Di mana saya satu postingan itu saya kasih benar-benar powerful. Saya kasih teknik A, teknik B, teknik C, teknik sampai teknik Z di dalam satu postingan tersebut. Kalau udah kita gunakan nih satu postingan tersebut, semua teknik dijadikan backlink, itu mantep, mantep banget hasilnya nanti. Itu. Kalau belum punya kom gimana Mas? Ya udah gitu aja Pak. Jadi yang website utama ini pakai .biz.id. Lalu untuk struktur yang kedua ini, ya struktur kedua ini pakai .du ya, dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis. Lalu untuk struktur yang ketiga ini menggunakan ini nih, visi sayo nih. Ini saya kirim deh, saya kasih di obrolan ya.
Obrolan. Nanti ini semua saya kirim ke grup ya, biarin enak, biar Bapak Ibu semuanya bisa paham, bisa menggunakan, dan juga saya kirim. Bisa rekamannya juga Dinda sekalian. Siap, rekamannya aman, Pak. Aman-aman Ya, rekaman. Pokoknya untuk perihal rekamannya saya kirim ke dalam grup ya. Ini ya. kalau cara penyampaian saya begini, mohon maaf ya, badan saya lagi sedikit gerges ini, sedikit meriang ya. Sama Jadi yang semoga, sebentar sore Dinda, jam kenapa 5 Pak? rekamannya juga. Siap, aman, Yang sebentar aman Pak, sore. aman. Ya, aman, aman, aman Pak. Jadi semoga saya bisa cepat sembuh ya, Bapak Ibu semuanya, biar bisa lebih Amin, amin. enjoy dan juga lebih santai lagi untuk ngajarinya. Syafakallah. Amin, makasih Pak. Ya, Baik, sama-sama. ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Bang itu DU di level kan dua kan DU. Iya Pak. Kalau cuma DU-nya cuma satu, itu pakai dua-dua. Iya dipakai kan contoh nih Bapak punya DU yang kuotanya banyak ya, itu berarti dua-duanya dipakai Pak atau digunakan. Iya. Cuman Akun iya DU benar, saya, cuman ya Pak gimana? akun DU saya cuma satu. Ya. Nah, itu boleh. Jadi, Jadi gini Pak, akun DU Bapak cuma satu, tapi bikin postingannya ada dua gitu. Jadi oh postingan gitu. satu sinkron ke postingan dua, postingan dua sinkron ke postingan satu gitu Pak. Jadi saling Oh, sinkron gitu oh ya Pak. begitu. Kalau yang level 3, Ya, WSP subdomain bisa? WSP subdomain. .biz ya Pak, .biz.id berarti ya Pak. Berarti balik lagi, kalau misalkan struktur ketiga ini pakai WSP, berarti struktur pertama menggunakan .com ya Pak, gitu. Biarin apa ya, biarin bisa lebih ngangkat gitu. Jadi jangan sama usahakan gitu. Ya. Jadi fungsi backlink itu usahakan dia beda platform. Kalau sama platform nanti hasilnya kurang efektif gitu. Oh Jadi begitu. hasilnya berantakan gitu Pak. Ya, ya. Makanya kalau misalkan Bapak pengen yang struktur ketiga ini pakai .biz atau ingin menggunakan wsp.biz.id, berarti untuk website utama ini atau struktur pertama ini menggunakan wsp.com gitu. Jadi biarin dia walaupun sama-sama WSP tapi beda hosting. Yang pertama .biz, yang pertama .com, yang kedua .biz kayak gitu. Jadi jangan sama ya Bapak Ibu semuanya. Biarin kita nggak ngacak algoritma si Google. Mas Baik, Abdul, ya Bu. Mas Abdul, Ya, itu kalau angkat postingan orang lain tuh dia di udah halaman 2 tuh. ya Bu Nah, gimana cocoknya gimana? kalau mau mengangkat jadi ke halaman 1. Tadinya kan Hmm. postingannya halaman 1. Jadi Hmm. udah ke halaman 2. Nah, itu cocoknya itu pakai backlink apa internal link ya, Mas Abdul? Itu backlink lah Bu, backlink. Harus backlink itu. Harus backlink. Backlink ya. Ya. Jadi fungsi internal link itu kalau kalau kita mau ngagetin orang, contohnya gimana ngagetin orang ya? Mungkin saya ngejelasin pakai bahasa bahasa yang mudah aja. Contoh gini. Saya bikin satu postingan. Gimana satu postingannya di dalam headline-nya saya kasih internal link ataupun external link. Secara otomatis besokannya itu langsung page one. Tapi nggak lama biasanya. Page one-nya mungkin bertahan 1 minggu, 2 minggu, abis itu ntar paling lama 1 bulan. Abis itu ntar turun tuh pelan-pelan. Entah dia turun, entah dia langsung hilang, ditelan bumi gitu. Nah, fungsi backlink itu biarin dia makin naik lagi atau biarin dia ngangkat lagi atau dia mendobrak gitu. Gitu ya, Bu. Kalau bikin atas konten gitu atau BPP, LPP Sama, Bu, gimana? sama. Kalau kalau fungsi itu biasanya cuma untuk memperkuat sama menaikkan traffic tapi range persenannya tuh nggak setinggi backlink Bu gitu. Jadi semua itu kan masih dalam satu fitur ya kayak atas konten, BPP, LPP ini emang semuanya kuat nih. Tiga ini kuat. Tapi contohnya BPP, LPP atas konten ini menurut saya 50%. Kalau backlink 80 sampai 90 maaf 90 sampai 100 malah kalau backlink. Kenapa? Karena dia ada step-step yang harus dijalaninya dan harus kita daftarkan ke Google gitu dan hasilnya pun ada gitu. Kenapa backlink masih lebih kuat? Jadi lebih bagus backlink kayak potong kompas gitu berarti kan? Kenapa Bu? Gimana putus-putus sore Bu? Lebih bagus backlink jadi seperti potong kompas gitu. Betul. Nah, makanya kalau misalkan ibu, bapak semuanya nih ya udah coba bermain WordPress ya. Kalau bermain WordPress itu jujur, backlinknya itu mahal, 5 juta kalau nggak salah backlinknya. Harga backlink lah itu ya. Harga backlink tuh bisa sampai 5 sampai 10 juta. Paling murah tuh kalau nggak salah 3 jutaan. Backlink doang. Kenapa harganya bisa mahal? Karena backlinknya itu atau website yang dijadikan backlinknya itu dia udah powerful kayak kompas.com. Itu kompas.com mahal loh itu. Bisa kurang-kurang lebih 3 sampai 5 jutaan untuk dijadikan backlink doang. Kenapa harganya mahal? Karena udah powerful, karena trafficnya udah banyak. Kalau udah banyak website kita itu ibaratkan saya punya WSP nih, wsp.com yang baru daftar.
Kalau saya timpa, saya kasih backlink yang terkenal kayak kompas.com itu dalam kurang lebih 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan, 3 minggu ya, 3 minggu mungkin udah ada leads banyak. Kenapa? Karena udah didobrak atau dibantu atau di backup dengan backlink yang terkenal itu. Gitu. Jadi kayak ibaratkan tadinya saya si Google ini ya, si Google Design ini tadinya sendiri. Nah, tiba-tiba banyak yang bantu nih, banyak yang support gitu. Itulah fungsi backlink gitu. Jadi kalau kita ambil backlink orang lain yang sudah kuat, agak melanggar hukum. Bukan Bu, Ceritanya sebenarnya tuh. tuh, nah itu inilah Bu. Jadi mungkin harus difahami dulu ya, backlinknya itu harus sinkron. Jadi saya kan bikin backlink nih ya, bikin backlink di struktur ketiga. Saya itu harus mendaftarkan, menyisipkan website saya sendiri ke dalam struktur ini. Kalau menggunakan menggunakan backlink orang itu namanya bukan backlink ya. Makanya itu harus difahami dulu. Itu namanya external link. Mengambil link orang, menjadikan kita masukkan ke dalam postingan kita. Itu namanya external link. Kalau backlink itu dia harus diposting, lalu di dalam postingan backlink itu harus ada website kita sama sinkron ke website yang sama gitu. Harus dipahami dulu nih, mungkin banyak yang masih keliru ya gitu. Jadi sebenarnya fungsi backlink sama external link, internal link itu beda-beda. Nah, backlink itu inilah baru sesungguhnya backlink gitu. Mungkin dari kemarin masih banyak yang bingung, backlink itu sangkanya pakai link orang tinggal dicomot, dimasukkan ke headline itu nanti jadi backlink itu bukan backlinknya, itu external link. Jadi kita cuma ngambil link dia doang, masuk ke dalam website kita. Balik lagi, itu nggak terlalu kuat, nggak terlalu powerful gitu. Kalau backlink ini benar-benar kuat. Kenapa benar-benar kuat? Karena website kita sudah kita masukkan linknya ke dalam postingan backlinknya dan sudah kita daftarkan ke dalam Google seperti itu. Jadi harus difahami dulu ya Bapak Ibu semuanya, biar nggak bingung. Backlink ini harus web kita semua gitu ya. Kenapa Pak? Gimana? Backlink ini harus website kita semua. Betul sekali, benar. Jadi makanya yang saya bilang kayak Kompas mahal. Jadi Bapak contoh nih, Bapak bayar ke Kompas. Nanti si Kompas itu masukin website Bapak ke dalam Kompas. Itulah baru sebutannya backlink yang mahal. Jadi kayak website kita itu dikasih traffic sama si Kompas gitu. Jadi backlinknya udah aktif, kalau website kita nih atau website saya sudah contoh lah ya. Saya buka kompas.com aja ya. Nah, jadi di setiap artikel kompas.com tuh ada backlink sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi ada teks-teks yang berbentuk link pokoknya. Contohnya mana ya? Ini ya contoh ya, pemerintah bekukan. Jadi di dalam deskripsi atau di dalam teksnya itu ada biru-biru, teks yang biru-biru itu adalah link orang atau website orang di mana dia menggunakan backlink dari si Kompas tersebut. Mana ya? Mana nih buka Kompasnya, nggak pernah buka berita. Nah, ini ya. Nih, baca juga nih salah satunya nih. Ini juga nih, backlink. Lalu kita cari lagi pelan-pelan. Oh, berarti nih di postingan ini nggak ada. Nah, nih backlink ya, ini backlink. Udah, berarti backlink-nya cuma 1 sama 2. Gitu. Biasanya kalau misalkan ada berita, di sini nanti ada biru-biru, di sini ada biru-biru, itu adalah backlink. Dimana kalau kita klik itu masuk ke website orang atau artikel yang lainnya seperti itu. Nah, jujur, cuman untuk menggunakan kompas.com, kayak iNews itu mahal banget ya, mahal banget, backlink-nya mahal banget. Kalau misalkan nggak percaya bisa ditanyakan aja ke teman-teman yang Bapak Ibu semuanya udah menggunakan backlink. Harganya lumayan bikin kaget ya, lumayan bikin kaget. Tapi kenapa harganya mahal? Karena emang ya apa ya, sebanding lah gitu. Jadi harganya mahal, kualitasnya pun ada. Gitu. Jadi walaupun punya kita website wsp.bisa.id baru nih ya, baru jadi, tapi kita menggunakan backlink ini, contohnya website saya Abdul Mubarok disisipin di sini nih, di kata kunci contohnya ini, contohnya adalah salah satu artikel di mana ini nih, santri pondok pesantren ini adalah kata kunci, ini contoh ya, ini adalah kata kunci. Di mana ini nanti dimasukkan sama si Kompas tersebut website saya, jadi backlink saya. Nah, itu secara otomatis website saya banyak trafficnya. Kenapa? Karena sudah dibantu atau didobrak secara langsung oleh si Kompas tersebut. Gitu. Jadi harus difahami dulu ya, backlink, external link, sama internal link itu beda. Dan external link sama internal link itu biasa aja, nggak terlalu powerful, pokoknya biasa aja. Tapi kalau backlink powerful, lumayan bagus. Karena kita mendaftarkan ke Google dan kita memasukkan website kita ke dalam backlink tersebut. Mas Abdul, itu di atas menu WSP kah? Mana tuh Pak? Bentar ya Pak, saya download dulu, izin download.
Bingung saya. Mas Abdul itu di atas menu WSP. Itu Mas Abdul, saya nanya nih. Iya, masih Itu gimana tuh Pak? waktu Bingung saya Pak. saling sosmed kan dapat hadiah itu Hmm. website katanya. Nah, itu dapat itu yang atas itu tuh WSP kah? Yang mana Pak ini Pak? Utama kreatif ya? Ya, Utama Kreatif. Nah, ini dia. Ini ada nih Mbak di sini. Ada di ada di 5 salah satu ini nih. Visi Sayo, Takadani, Utama Kreatif, Titik Nesia sama kepindo.com. Nah, Oh, berarti berarti itu SP itu dijadikan ya Mas backlink ya? dasarnya ya, Pak. Itu. Iya, waktu ada Dapat ini kuotanya Bapak ya? 200. Nah, lumayan nih Pak, gunainnya Pak. Lumayan. Bagus, mantap Pak. Karena Jadi saya Bapak nggak baru usah. Mas, belum tahu nih WSP itu apa. Makanya nih, waktu itu kan ikut sosmed itu ya, bantu Hmm. sosmed teman-teman itu, nah dapat hadiah itu. Ya. Boleh Pak. Mantap. Jadi ini dijadiin backlink dasaran aja ya Pak. Tapi Bapak punya DU juga kan? Punya, kalau DU punya Nah, saya. benar. Jadi yang utama kreatif ini yang sudah saya tulis di dalam notepad ya, yang ini dimasukkan pokoknya 5 ini ya. 5 website dari Visi Sayo, Takadani, Utama Kreatif, Tiknesia sama Indo yang sudah saya sebutkan 5 ini dijadikan backlink dasaran gitu. Barulah nanti di bagian backlink keduanya dikasih DU atau dongkrak bisnis atau dongkrak usaha. Kayak gitu. Karena yang 5 ini penggunanya masih sedikit, jadi masih kurang powerful gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu, mungkin cukup ya karena kita bertemu lagi nanti di sore hari jam 4 ya, di mana berjualan di era digital menggunakan produk fisik Daimilk lah, yang seperti sudah saya spill tadi, ya postingan yang ini muncul di halaman satu Google, ini basic ya, tapi biasanya hilangnya cepet nih ya. Contoh nih walaupun Page One ya, halaman 1, ranking 1, atau ranking 2, ranking 3, tapi nggak lama hilangnya. Maaf, stay-nya atau bertahan itu nggak lama. Biasanya paling 1 minggu, 2 minggu habis itu hilang. Entah hilang, entah dia turunnya jauh, terjun payung gitu. Wajar lah, namanya juga yang basic kan kayak berkan masih yang standar-standar, tapi kalau udah semuanya satu postingan, dikasih semua trik, semua tips, semua SOP-nya, struktur dari A sampai Z nanti kuat, kokoh dia jadinya. Jadi mungkin di halaman 1, ranking 1, 2, 3 itu lama, mungkin bisa 3, 4, 5, sampai 6 bulan pun bisa bertahan. Seperti itu. Punten Oke, Mas mungkin, Abdul, ya Pak. rekamannya di-share di grup mana ya nanti ya? Di grup ini support WSP aja Pak, support Buat WSP. WSP ya. Ya sama pokoknya nanti yang di notepad ini saya kirim semuanya ke dalam support WSP. Jadi tinggal dipelajarin aja, tinggal ditonton aja rekamannya. Balik lagi, ini cuma basic ya. Jadi kalau basic cukup ya udah nggak apa-apa, cukup dipelajarin, praktekin langsung ya, biar bisa dapat hasil. Nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan langsung saya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga ilmu sedikit yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya bermanfaat. Balik lagi, setiap kita mendapatkan ilmu, saran saya langsung dipraktekin biar bisa mendapatkan hasil dan bisa mengecek hasilnya. Mungkin cukup, saya pamit undur diri dari Abdullah Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Terima Pak kasih Abdul. Mas Amin, Abdul. makasih ya Bapak Ibu semuanya. Ini pucet bibir saya nih. Pucet bibir saya, Masya Allah. Nggak enak badan saya ini ya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua sehat semua ya. Amin. Izin pamit ya. Sehat terus, Sampai Mas bertemu Abdul. sore nanti hari Makasih. lagi sore.